Saya ingin bertanya pendapat Anda tentang komentar ini. Ya, komentar ini ada 4 bulan yang lalu gitu di channel YouTube saya gitu ya. Buat Raja Galbay, semoga ini bermanfaat. Ya. Dalam Islam ada kaidah fikih. Jika seseorang dihadapkan pada 2 keburukan atau mudorot, maka pilihlah yang paling ringan dampaknya. Dalam konteks ini, ya, 1. Jalan pertama, tetap membayar riba. Masyarakat tetap terjebak dalam sistem riba. Hutang semakin menumpuk dengan bunga yang terus bertambah. Banyak orang terjerat kemiskinan dan kehilangan aset karena gagal bayar. Riba terus berkembang dan ekonomi makin tidak stabil. Oke. 2. Jalan kedua, gagal bayar massal. Dalam jangka pendek, ada dampak seperti sulitnya akses pinjaman. Tapi dalam jangka panjang, masyarakat terbebas dari sistem riba. Riba melemah dan orang-orang jadi lebih bijak dalam mengelola keuangan. Ekonomi masyarakat lebih sehat karena tidak ada bunga yang menghisap penghasilan mereka. Kesimpulan, gagal bayar massal adalah mudorot yang lebih ringan dibandingkan membiarkan riba terus berkuasa. Jika ini menjadi gerakan bersama, dampaknya bisa besar dan mengarah pada perubahan sistem ekonomi yang lebih adil. Nah, gimana menurut Anda? Ya, dalam Islam ada kaidah fikih, ya ada 2 di sini ya. Jalan pertama tetap membayar riba, ya, di mana banyak orang terjerat kemiskinan dan kehilangan aset karena gagal bayar, ya, riba terus berkembang dan ekonomi makin tidak stabil. Atau jalan kedua, gagal bayar massal. Ya, dalam jangka pendeknya gagal bayar massal itu kita tidak bisa pinjem-pinjem gitu kan. Tapi dalam jangka panjang masyarakat terbebas dari sistem riba. Ya, ekonomi masyarakat lebih sehat karena tidak ada bunga yang menghisap penghasilan mereka. Ya, apalagi ditambah penghapusan hutang yang dilakukan oleh pemerintah. Ya kan sudah ada tuh Pak Prabowo menghapus utang-utang di bank gitu ya. Loh, kita bisanya utang ke pinjol itu karena pemerintah, guys. Ya, pemerintah mengizinkan pinjol ada di Indonesia. Ya, jadilah masyarakat Indonesia pada utang ke pinjol. Oke, jadi Anda gagal bayar, Anda pinjam ke pinjol, Anda jual aset, ya jual aset Anda untuk melunasi pinjol. Bahkan ada yang bunuh diri karena pinjol, ada yang dikirimi GoFood oleh pinjol, ya damkar dikerjain oleh pinjol. Itu sebenarnya karena pemerintah, ya karena pemerintah kita mengizinkan adanya pinjol di Indonesia ini. Ya, kalau tidak ada pinjol di Indonesia, apakah Anda akan minjol? Ya tidak mungkin, nggak ada pinjolnya. Mau pinjam kemana? Paling pinjam ke bank, ke KUR, gitu kan ya. Seperti itu, guys. Oke, dan di sini saya ingin menambahkan sedikit saja, gitu ya. Di sini banyak orang terjerat kemiskinan. Tetap membayar riba yang pertama ya. Tetap membayar riba, banyak orang terjerat kemiskinan dan kehilangan aset karena gagal bayar. Tidak hanya itu saja, ya. Sudah ada yang bunuh diri, sudah ada yang mengakhiri hidupnya karena terjerat pinjol gitu kan, sudah ada yang sampai bercerai dengan istrinya karena pinjol gitu kan, ada yang marahin anaknya karena pinjol, ya gitu guys. Kalau kita mau menyalahkan, ya salahkan pemerintah, itu benar sebenarnya ya, tapi kita jangan terlarut-larut guys, jangan berlarut-larut kita itu menyalahkan pemerintah. Kenapa? Karena ya pemerintah itu ya sudah seperti itu. Pemerintah setiap hari tidak memberi kita makan. Ya, kalau pemerintahnya kita mau makan ayam, ya, fried chicken, sekali makan 2 paha atas, ya kan? Itu silakan guys, Anda mikirin pemerintah terus, ya kan? Boleh, ya guys ya. Saya pengen mobil Fortuner, keluaran terbaru dong, pemerintah beliin, silakan ambil, ya kan? Anda boleh mikirin pemerintah, tapi kalau pemerintahnya sudah tidak peduli dengan masyarakatnya, dan kebanyakan pemerintah memang seperti itu di seluruh dunia, ya, maka Anda harus menyelamatkan diri Anda. Ya, dengan cara apa? Yang pertama, gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda itu, ya. Gagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda, lalu Anda cari kerja. Ya, Bang, gak bisa nyari kerja Bang karena slik OJK-nya jelek. Bohong, itu bohong, ya. Bohong, silakan Anda ngelamar dimanapun ya, tapi memang jangan di leasing di bank, ya jangan di leasing di bank, di yang lain, oke? Pasti keterima. Ya, terlepas Indonesia ini lagi susah lowongan kerjanya gitu ya. Kalau Anda punya skill yang dibutuhkan, ya apalagi Anda masih muda, ya pasti Anda bisa keterima kerja.
Oke. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang apa ini? Kaidah fikih. Dua kaidah fikih ya kan yang dijelaskan oleh Mbak Julaika, Mbak apa Mas ya Julaika ini ya Mbak ya kalau Julaika itu ya gitu ya. Nah sekarang kita bahas penagihan dari pinjol yang mengirimkan invoice ya. Di sini invoice tapi ini surat jalan gitu. Ini gimana maksudnya? Ini invoice kan anu ya seperti bukti transaksi gitu. Untuk bukti transaksi bahwa ada barang masuk atau ada uang masuk atau ada uang keluar gitu kan. Tapi ini di sini tulis surat jalan. Nah, gitu ya. Ini udah nggak usah diladenin kalau begini. Oke. Dan ya satu lagi guys, ya satu lagi. Pinjol yang nanya posisi di mana sekarang itu jangan pernah dihiraukan lagi. Ya, jangan pernah dihiraukan lagi. Kenapa? DC pinjol yang menanyakan posisi di mana sekarang itu nggak usah dihiraukan karena mereka sudah punya KTP kita guys. Ya ngapain tanya-tanya gitu kan? Ngapain kamu tanya-tanya? Ya kamu kan udah punya KTP saya. Ya emang saya pinjem ke pinjol itu nggak melet-melet, nggak tengok kanan tengok kiri, ya nggak foto-foto pakai KTP apa asal pinjem aja kayak ke temen gitu kan enggak. Ya saya melet-melet, ya kan saya tengok kanan tengok kiri, ya salto belakang salto depan, ya foto KTP di dada, foto KTP di bawah mulut, ya kan itu KTP saya ada, saya masukin juga ya detail apa namanya alamat saya, kok masih nanya posisi di mana sekarang. Nah ini adalah bentuk apa namanya ya tekanan urgenitas. Widih, apa itu tekanan urgenitas? Jadi seolah-olah urgent guys. Posisi di mana sekarang? Saya ini udah bawa ini. Enggak, kita ketemu dulu kita dong. Padahal nggak ada guys. Nggak mungkin nemuin Anda ini orang-orang seperti ini. Ya, Anda harus pintar. Oke. Jadi sekali lagi bagi yang galbay, Anda harus tenang karena di zaman pinjol ini ketenanganlah yang bisa membuat Anda menjadi pemenang. Dan saran saya, ya mohon maaf nih ya bukan gimana-gimana gitu ya. Tapi berhenti dulu menonton influencer ya yang mengatakan bayar, cicil gitu ya. Kenapa? Karena itu akan memperkeruh otak Anda, memperkeruh kepercayaan diri Anda guys. Ya, sudah galbay aja dulu. Ya, selamatkan diri Anda saja dulu. Ya, kerja aja dulu. Nggak usah, ayo bayar ya kan. Awalnya memang ayo jangan takut gitu, harus berani gitu ya kan. Susah guys ya. Kita itu harus satu-satu dulu ya. Galbay aja dulu, galbay lalu Anda bekerja meningkatkan ekonomi gitu ya. Jangan ayo berani Anda sambil kerja sambil itu. Waduh, stres guys ya. Udah masih mending galbay aja dulu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.